Megawati kebakaran jenggot, ya, karena beberapa kadernya, bukan beberapa sebenarnya ada di beberapa provinsi itu kader PDIP itu sudah merapat ke paslon 2, sehingga kalau kekhawatiran ini akan terjadi satu putaran, saya pikir ya resah. Bukan hanya Megawati ya, artinya elit PDIP resah. Karena memang kita sudah lihat sekarang banyak pendukung-pendukung yang militan untuk PDIP sekarang udah berpindah ke paslon 2. Nah, jadi mengurangi angka pemilih dan elektabilitas Prabowo itu terus meroket dan meninggalkan elektabilitasnya paslon 3. Nah, jadi kalau kekhawatiran itu ya pastilah sebagai ketua umum dan pengurus elitnya merasa takut kalah. Saya pikir karena memang masih tetap haus kekuasaan. Nah, jadi tidak rela kalau Prabowo yang dulu ceritanya Megawati kembali dari Yordan itu atas jaminan Megawati, saya pikir ya itu cerita lama ya. Artinya Prabowo pernah juga bergandengan dengan Megawati dan sekarang berseberangan. Saya pikir dalam dunia politik, ya itulah namanya dunia politik. Tidak ada yang abadi. Yang ada adalah semua kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, itu kan semua pada melihat kan bagaimana sekarang akar rumput ya. Grassroots itu seperti apa? Kan sudah semua berbondong-bondong nyebrang. Yang tadinya ada di kubu PDIP sekarang ada di kubu paslon 2. Nah, jadi meninggalkan paslon 3. Nah, jadi kalau kekhawatiran itu akhirnya memang terlihat, saya pikir sih wajar-wajar saja ya, karena memang kita melihat memang Prabowo ini dengan Gibran punya konsep untuk ke depan seperti apa, dan juga akan melanjutkan apa yang tidak sempat oleh Jokowi dikerjakan akan dijalani oleh Prabowo dan Gibran. Nah, kan dari paslon 3 tidak ada statement seperti itu. Malah dia bagaimana partai, bagaimana ketua umum. Nah, jadi tidak ada mandat yang diberikan masyarakat kepada paslon 3 karena memang masyarakat khawatir yang pembangunan sudah sedemikian hebat, infrastruktur, ekonomi sudah semakin membaik, ketahanan pangan menjadi perhatian. Nah, paslon 3 tidak memberikan jaminan. Nah, ini ada pada Prabowo Gibran. Jadi kalau Prabowo Gibran itu masyarakat animonya besar untuk memilih dan menjadikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, saya pikir sah-sah aja. Dunia politik juga seperti itu kok. Dan kita memberikan juga mempercaya generasi muda, generasi milenial itu sekarang nih sudah mulai dijembatani, sudah mulai digiring. Ya. Tidak nanti sudah berumur baru lagi bertarung segala macam. Biar kita lihat yang muda-muda kan juga punya dan yang muda-muda juga diawasi. Kan juga nanti ada legislatif. Ya, kalau nggak mampu bisa investment. Nah, jadi semua ini biarlah berjalan sesuai dengan demokrasi. Jadi jangan dibilang demokrasi ini kebiri, tidak. Demokrasi berjalan. Kekuasaan itu, kedaulatan itu ada pada rakyat. Semua mempercayakan ini kepada Prabowo, kepada Gibran. Ya nggak usah kecil hati, bertarung saja. Dan kasih dong kesempatan untuk Prabowo memimpin Republik ini. Bagaimana supaya apa yang memang menjadi keinginan rakyat besar itu bisa direalisasikan oleh Prabowo dan Gibran. Jadi nggak usah khawatir, mampu nanti, akan mampu dan akan mampu untuk Indonesia mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Tempo hari sudah saya sampaikan ya bahwa tempo hari PDIP ini sudah menurun ketika Demokrat berkuasa.
ya. Tahu-tahu dia mendapat mutiara, ya, diangkat mutiara ini Jokowi dari Gubernur DKI menjadi Presiden Republik Indonesia. Perjalanan hampir 2 periode ini yang beberapa bulan lagi juga selesai di Oktober 2024, kan kelihatan bahwa PDIP semakin membesar, banteng semakin gemuk karena siapa? Jokowi. Nah, ketika PDIP tidak menghargai, selalu mengatakan bahwa Jokowi itu petugas partai, nah ini kan ada hal-hal yang memang membuat Jokowi juga merasa tidak suka, dan dipelajari siapa-siapa yang memang pantas untuk melanjutkan ini. Nah, ada paslon 1, di situ ada Anies, ada paslon 3, di situ ada Ganjar. Dari 3 paslon ini, 1, 2, 3 ini, Jokowi kan melihat siapa yang akan di backup secara tidak langsung, yaitu paslon 2. Bukan karena ada Gibran di situ, bukan, karena ada satu komitmen dan ada kemampuan yang selama ini diikuti oleh Jokowi bahwa yang pantas dan pas untuk bisa melanjutkan pembangunan di Republik ini, ya Prabowo digandeng dengan Gibran belajar untuk mempersiapkan generasi muda ke depan. Generasi muda ini mesti dari awal dipersiapkan, tidak mesti dikecilkan, tidak menjadi itu jadi hambatan, tidak. Biarkan yang muda-muda. Dulu perjuangan 45 kan masih muda-muda semua kan. Nah, sekarang kalau Prabowo bergandengan dengan Gibran dan mendapat restu, saya pikir semua tahu udah mendapat restu, saya pikir nggak ada masalah. Biarkan berjalan semua, dan ini akan terjadi satu putaran, nggak main-main ini. Nah, jadi jangan kecil hati. Nanti kalau beliau Prabowo dan Gibran sudah terpilih, jadi oposisi kan nggak apa-apa, kan jadi penyeimbang, pengkritik, pengawas, ya kan? Nah, itulah makanya saya sebagai pendukung Prabowo merasa optimis bahwa satu putaran ini akan bisa dicapai oleh paslon 2. Ya, jadi semua sekarang tidak bisa lagi tidak pat gulipat. Ini fakta di lapangan bahwa militan-militannya PDIP sudah gabung di paslon 2. Nah, artinya terus menambah elektabilitasnya paslon 2. Nah, kalau mereka kenapa nyebrang ke paslon 2, saya pikir mereka juga udah merasakan bahwa paslon 2 mampu untuk membangun demokrasi, ya, membangun pembangunan, membangun republik inilah, supaya di mata dunia internasional secara geopolitik Indonesia tidak selalu dianggap anak bawang. Indonesia akan menjadi negara terbesar kelima di dunia. Nah, jadi kalau sekarang akar rumput, ya, grassroots berbondong-bondong merapat ke paslon 2, ya itu kan memang politik, ya. Mereka tahu bahwa akan lebih maju bangsa ini kalau dipimpin Prabowo ketimbang dipimpin yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu kenapa kita semua mengatakan akan terjadi satu putaran, karena memang sudah kelihatan nyebrang dari satu tempat berbondong-bondong untuk memasuki tempat yang baru, yaitu di kubunya paslon 2. Nah, disitulah nanti semua akan berkiprah. Nah, kalau yang tidak, ya artinya pendukung paslon 1, paslon 3 ya silakan jadi oposisi. Kan negara ini kan bagus kalau ada oposisi. Jadi benar-benar ada keseimbangan antara pengawas dan pelaksana pemerintahan. Saya selain sebagai praktisi hukum, saya saat ini memang mengidolakan Prabowo dan Gibran untuk menjadi presiden dan calon wakil presiden. Kenapa saya bilang? Karena saya anggap saya bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masyarakat banyak, bahwa masalah hukum
akan menjadi panglima ketika nanti Prabowo menjadi presiden. Kita ini kan sekarang gemes nih dengan tidak diberlakukannya atau tidak disahkannya undang-undang perampasan aset para koruptor. Nah inilah yang Pak Jokowi sendiri ingin undang-undang perampasan aset koruptor itu benar-benar disita, dilakukan bersih-bersih untuk negara ini. Negara ini kan digerogotin terus, separuh kekayaan negara ini habis di tangan para koruptor. Nah inilah Pak Jokowi berharap dengan keluarnya nanti akan dengan disahkannya undang-undang perampasan aset negara di periodenya kepemimpinan Prabowo dan Gibran, saya pikir ini udah satu jalan menuju negara Indonesia emas. Karena dengan kekayaan alam, sumber daya alam, sumber mineral negara ini adalah yang terbesar di dunia. Inilah yang akan dikelola dengan baik. Jadi tidak dikelola oleh oknum-oknum. Ya, banyak oknum sekarang pada ngelola dengan menggelapkan sumber-sumber mineral itu, menggelapkan pajak apa segala macam. Nah makanya kalau saya ngotot Prabowo menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden, saya pikir sah-sah aja. Dan ini memang kenyataan, kita mesti ngerti politik, kemana arus kekuatan itu. Nah mari kita mengikuti arus kekuatan, jangan lawan arus. Nah arus ini sekarang semua akan bermuara kepada Prabowo dan Gibran. Jadi satu putaran itu akan terjadi dan tidak usah berkecil hati bagi mereka yang tidak terpilih, yang kiri dan yang kanan. Prabowo, Gibran, presiden dan wakil presiden 2024-2029.